kuliah yang kita sekarang ampuh. Pertama, media pembelajaran, dan yang kedua saya ambil ini ya, manajemen pemasaran pendidikan. Nanti kalau kita gabungkan bagaimana rekan-rekan memahami di dalam media pembelajaran kita kaitkan terhadap manajemen pemasaran pendidikan. Banyak pendidik PAUD yang belum memahami bagaimana proses kita memasarkan produk kita. Nanti di sini kita nanti belajar sistem marketing. Mungkin di rekan-rekan di sini ada yang salah strategi marketing untuk penjualan, baik itu barang makanan, tidak hanya barang produk yang di luaran ya, termasuk pendidikan juga. Itu nanti kita pakai sistem produk marketing. Di luar sana mata kuliah yang ditujukan untuk menjadikan sasaran terhadap mahasiswa itu berbeda sama dengan pihak perusahaan-perusahaan yang jago terhadap marketingnya, diambil lah gitu kan. Di Kerawang sendiri, STIBCN, PDC dan yang lainnya, Telkom itu mengambil dosen-dosennya yang bukan sarjana tapi bisa ngomong terhadap pemasaran, diangkatnya jadi dosen. Kan aneh juga ya, nanti sarjana lulusan S1, S1 gimana nanti nasib ke depannya. Kalau lulusan hanya SMK saja bisa ngomong jadi dosen gitu kan, kita sebagai sarjana saja selama 8 semester berapa tahun? 5 ya? 4 tahun banyaknya ya, sangat disayangkan kalau tidak bisa menggunakan hak sarjana tersebut. Kalau semuanya guru PAUD dan lulusan setelah masyarakat tidak bisa memasarkan produknya itu sangat disayangkan. Termasuk MPI. MPI itu harus bisa semuanya, manajemen pendidikan Islamnya, termasuk pemasaran di PAUD-nya, pemasaran di semuanya lah intinya ya. Oke, selanjutnya seperti biasa hari ini hari malam Rabu tanggal 16 bulan 6 2020. Kontrak pembelajaran kita buka dengan bacaan basmalah bersama bis. Seperti biasa, setelah rekan-rekan mengucap lafaz bismillah, kalian sudah kontrak. Walaupun nanti ada setengah 9 ada yang keluar karena menyusui, dimaklum, boleh lah ya. Selanjutnya kita langsung ke diskusi tentang media pembelajaran yang saya fokuskan terhadap PAI itu ya. Di sini untuk memakalah nanti menceritakan model pembelajaran itu terhadap PAI-nya yang saya memang sudah share terhadap salah satu rekan kalian, bagaimana memproseskan media pembelajaran PAI terhadap peserta didik kita, yaitu PAUD, terus SD, SMP, SMA dan yang lainnya. Karena di sini PAUD dan MPI semuanya harus bisa menjelaskan dan memahami media pembelajaran PAI, termasuk nanti manajemen pemasaran pendidikan media pembelajaran itu sendiri. Oke, selanjutnya saya persilakan terhadap pemakalah. Ada siapa namanya? Oh, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di ruangan ini. Sebagaimana dari Pak dosen terangkan, kami berdua ini ingin menyampaikan materi atau tentang media pembelajaran. Bagaimana media pembelajaran itu di PAUD nanti akan dibahas oleh teman saya dari kelas PAUD yaitu Ainun. Silakan Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi khususnya untuk pendidikan anak usia dini, tentu kita tahu bahwa anak-anak itu cenderung pemikirannya adalah konkret, di mana media itu sebagai alat bantu untuk sebagai transfer ilmu untuk anak-anak bisa mencerna bahwa itu mudah dipahami. Misalnya, jadi anak-anak itu harus diberi kemudahan dalam berpikirnya, kemudahan dalam pengungkapan bahasanya, sehingga dia muncul pemikiran yang sama seperti gurunya harapkan. Misalnya, alat bantu itu bisa berupa dalam lingkungannya, sekitarnya, dan juga bisa lebih jauh lagi, tapi kita bisa mengantarkan anak-anak itu lebih dekat kepada lingkungan.
konsep dasar atau tujuan. Konsep dasar tujuan audiens anggaran pesan dan eksekusi. Pertama itu adalah jenis produksi. Nah, kita lihat sini ya, ada banyak ya, ada pesan, huruf, jenis produksi, gambar, komposisi, warna. Pesan ini maksudnya dalam media pembelajaran adalah mempunyai untuk tujuan apa yang akan kita sampaikan kepada anak kita. Nah, ini akan mengandung kata pesan. Misalnya di sini kita akan mengambil contoh memahami seperti yang saya sudah siapkan, yaitu tentang anggota tubuh. Anggota tubuh ini pasti tentu anak-anak sudah pada tahu ya. Nah, ini lebih dibuktikan lagi dengan berupa gambar, berupa video, dan juga berupa animasi-animasi yang tentunya bisa dia pahami. Karena kalau kita tunjuk dia hidung, mata, itu dia sudah tahu. Tapi kalau kita kemas lagi dalam bentuk cerita, kita kemas lagi dalam bentuk peraga, dan dia itu melihatnya, dia akan lebih memaknainya. Ini pesan yang ada dalam media pembelajaran. Selanjutnya adalah warna, pemilihan warna. Pemilihan warna tentu kita sebagai manusia itu lebih senang namanya apa? Warna, terus lebih cenderung dengan kebahagiaan, dan itu identik dengan warna. Variasi warna itu bisa menunjukkan capaian dalam media pembelajaran kita. Nah, penggunaan warna tepat itu bisa sebagai media. Selanjutnya adalah gambar, foto, gambar, dan kombinasi. Dan anak-anak hanya boleh satu melihat fokusnya. Tidak boleh kita menyatukan dia itu sama dengan campur, misalnya gini, terus nanti dia akan bingung. Ya, nggak mudah dia untuk memahaminya. Kalau data ini kok dia begini, harus sebutkan satu persatu, harus jelas. Ya, jadi harus jelas itu. Kita bahas satu dulu sampai selesai. Ini adalah anggota tubuh kita, yaitu mulut, kita bahas. Tentu anak-anak pasti lebih cenderung ya bahasnya tentang gigi, tentang perawatannya. Nah, ini harus kita lebih detail lagi. Selanjutnya adalah jenis produksi. Terus, nah lanjut, yaitu ini ya, media cetaknya, internetnya itu fasilitas dari media pembelajarannya. Yang dibantu gitu. Slide-nya apa? Oke, nanti kita bahas ini nih. Ini sebenarnya coba dijelaskan. Cara sederhana menerangkan poster. Merancang poster. Nah, pertama tentukan tujuan dan penggunaan poster. Anggap aja ini poster ya. Nah, anggap aja ini poster. Poster itu pasti punya pesan, punya makna, dan juga bisa mengajak ya. Jadi ada tergantung kita mau pesannya apa. Oke, Jadi itu yang digambarkan apa? Maksudnya ini nih. Nah, gambar itu ini yang mau disampaikan terhadap peserta didik apa? Ini Pak, lebih Bibir kah, mulut kah, gigi kah, apa kah? anggota tubuh. Anggota tubuh. Itu kalau satunya gambar begitu itu apa namanya? Mulut. Karena gigi bagian dari mulut, bibir bagian dari mulut. Oke. Kalau anak didik digambar seperti itu, bisa nerima tidak itu bagian dari mulut? TK tahu Gigi Gigi nilainya. paling gigi kalau anak pasti kebanyakan bakal merancu. Makanya nanti sebagai pendidik kalau tingkatan PAUD, kalau mau satu-satu menjelaskan gigi bibir, gambar bibir, nanti gigi beda lagi. Kalau anak didik usia TK, usia tahun dikasih gambar begitu, dia yang ada nanti kemana-mana, asli kemana-mana, nggak fokus. Nah, maksud saya dalam media pembelajaran yang kemarin saya sudah contohkan, kalau semuanya, kalau semuanya si guru menekan punggungnya lingkaran, sebagai gambar dia, so gambar.
Sini. Masuk gambar. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Padahal saya gambar lingkaran, gambar mata, senyum. Paham nggak saya? Guru pendidik menggambar simulasi seperti ini, jangan sampai kadang rancu seperti itu. Nanti anak didik dari awal sudah dicekoki dengan hal yang rancu, kedepannya juga pasti rancu. Harus di apa ya katakanlah, dikuapakan terus. Nanti kalau ada SMA pikirannya dikuapan terus, disuapin terus, nggak bakalan dia mencari jawaban sendiri. Termasuk saya dulu udah mencontohkan. Bila mana seorang pendidik, seorang guru, apalagi seorang bapak, anak ketinggalan botol minuman, jangan kita capek-capek ngejar ke sekolah untuk nganterin botol minuman anak. Biarin saja dia untuk belajar tanggung jawabnya. Paham maksudnya? Seorang pendidik jangan sampai memberikan simulasi gambar. Saya menggambar muka, gambaran lingkaran, mata dua, senyum. Tapi hasilnya seperti ini nantinya. Paham? Media pembelajaran salah satunya fungsinya bila mana untuk menyampaikan anggota tubuh. Kalau semuanya salah satunya mata, kasih gambarannya terpisah. Mata nih gambarnya satu kertas, mata terus hidung. Kalau bibir ada beberapa bagian, ada gigi kan ya, ada bibir, apalagi lidah kan ya. Nah satu-satu nanti gambarnya, paham ya? Seperti itu. Berarti salah satunya aja apa yang kira-kira di sana? Tangan boleh. Jari berarti ya. Satu, tentukan tujuan dan kalau pemakalan ditaruh di depan nomor 1 itu maksudnya gimana? Jelaskan tuh. Satu, tentukan tujuan dan penggunaan poster. Nah, poster di sini adalah gambar tangan. Nah, tangan ini biasa fungsinya banyak ya. Tangan kita ini bisa sebagai benda, jadi ini banyak. Dan ini kita bisa sebagai rasa ya, pegang-pegang benda, kasar, halus. Itu kita rasa dengan jari atau tangan kita. Terus kita bisa membutuhkan bantuan atau kita mengambil sesuatu itu dengan tangan. Artinya merumuskan pesan dasar yang ingin disampaikan bahwa tangan itu bisa berguna untuk apapun yang kita mau. Nah, arahkan lagi yang kita mau itu apa? Kita menggunakan tangan kita ini dengan sebaik-baiknya. Bisa membaca, menulis, terus kita bisa melakukan sesuatu, berkreasi. Nah, dengan tangan kita ini kita bisa melakukan banyak hal. Tergantung apa kita inginkan. Nah, arahkannya, inginkan kita itu lebih kepada pemikiran kita yang positif. Ya, tidak boleh kita misalkan menggunakan tangan dengan menakali teman, membuat tangan kita ini menjadi tangan tidak baik. Itu tidak boleh. Jadi harus bisa menyampaikan pesan bahwa tangan berfungsi dan juga harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. 3, sederhanakan informasi pesan yang ingin sangat detail yang ingin disebarkan. Jadi pesannya adalah gunakanlah tanganmu untuk kebaikan dan gunakanlah tanganmu untuk meraih pahala dari Allah. 4, merancang berapa draft poster. Beberapa draft poster. Ini ya. Jadi gambaran lain. Memilih warna sesuai pesan yang ingin disampaikan. Jadi warna tangan yaitu warnanya dasar krem, itu kan lebih dominan pandangan kita bahwa kulit itu ya berwarna seperti ini, ya. 6, memastikan pesan jelas dan dinamis. Ini tangan yang sering kita yang ada di tubuh kita, ini yang kita pakai dalam penggunaan sehari-hari. 7, menentukan bentuk huruf, ukuran dan jarak. Ya, seperti ini, jadi ada fontnya, ada jaraknya, tidak kecil, tidak besar banget, tapi bisa dijelas oleh mata ya. Pandangan jauh dekat itu bisa kelihatan jelas bahwa ini bentuknya adalah tangan. Jadi bukan bentuknya kaki ya. Dia menghadap ini berkaki ya. Ya. 8, melakukan uji coba sederhana pada layar terbatas.
Jadi lakukanlah misalnya membuat kreativitas dari benda-benda, misalnya melipat gunakan tangan. Jadi gunakanlah tanganmu ini untuk berkreasi, jadi mengajak gitu. Jadi melakukan uji coba. Jadi dari poster ini kita melihat tangan, berarti tangan kita bisa berfungsi, tangan kita bisa melakukan sesuatu, yaitu dengan sebaik-baiknya. Tadi kita bisa melakukan yang hal luar biasa. Ya, jadi contohnya adalah tangan, poster tangan. Itu penggunaan poster tangan itu tentunya apa? Belum ada. Kan kita masih Belum ya? penjelasan. Oke, salah satunya adalah sebelum metik gambar tentang PAE ya. Di sini ada beberapa saya singkat. Untuk guru PAUD dan manajemen pendidikan, di sini saya pengen harapkan dan katakanlah audiens juga, khususnya mahasiswa di sini, bisa mengaplikasikan gambar yang sederhana ini menjadikan satu media pembelajaran yang berguna bagi anak didik kita. Apa kira-kira menurut penjelasan makalah? Misalnya sholat. Iyalah, orang. Sok jelaskan coba. Nah, baik, dengan gambar ini yang saya tangkap yaitu tentang apa aja sih rukun-rukun sholat dan apa sih yang menjadi pembatal dari sholat. Nah, kemudian rukun sholat teman-teman udah pada tahu kan apa aja dan pembatal dari sholatnya. Terus syarat wajibnya sholat itu apa? Yang pertama mungkin dilihat di poster ini, yaitu yang pertama Islam. Nah, kemudian ya syarat sahnya apa gitu? Ada syarat sahnya kembali dan suci dari hadas. Adapun tentang yang lain, nah, bagaimana cara ibadah sholatnya melaksanakannya? Bagaimana cara ya takbirnya, cara sedekahnya, cara ruku dan cara sujudnya bagaimana nanti kita jelaskan dari menurut poster ini. Mungkin itu saya simpulkan dari Untuk guru PAUD, Jadi terhadap anak didik ini gimana coba menjelaskannya? kalau saya seperti ini Pak, lebih ke anak ya, jadi menghafalkan juga dari rukun-rukun Islam, misalnya rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat dibayarkannya, pergi haji jika mampu. Nah kita ulas lagi, ada sholat. Nah kenapa sholat itu masuk rukun Islam? Nah rukun yang wajib itu adalah sholat itu termasuk rukun yang wajib, yaitu rukun Islam. Nah kalau kita dari orang Islam bukan Islam, semuanya pasti jawab ya, apa agama kamu Islam? Nah berarti kalau misalnya dia udah mengaku agamanya di Islam, berarti dia termasuk bagian mengikuti itu semua. Jadi kita arahkan dari kalau kamu sholat, berarti kamu harus tahu tata caranya. Nah itu sebagai kebiasaan kita, aktivitas kebiasaan di kelas. Biasanya ada namanya sholat duha, ya biasanya sholat duha berjamaah di kelas. Dan juga kita mengajarkan hadis-hadisnya, menghafalkannya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi anak itu sebenarnya dia nggak paham mau masuknya itu sholat itu jadi menggunakannya itu gimana. Nanti dia tahu saya itu Islam, saya sholat. Yang saya tahu anak itu ya, yang saya tuh tahu Islam itu sholat aja, dan dia tahu dia namanya niat itu harus wajib atau enggak. Nanti itu berkala, pemikiran itu akan bertahap. Nah, tapi kita bangun dulu konsep dasarnya dulu, mengenalkan dari rukun Islam, terus cara-cara sah sholat, penggunaan sholat, itu nanti itu akan anak terbiasa. Nah, kita ajarkan dulu pengertiannya dari dasar. Gak mudah dari misalkan kita harus bahas yang murtad itu gimana, itu belum ya. Kalau untuk pandangan PAUD itu menurut saya belum. Tapi itu nanti kita akan tahu bahwasannya kalau kita orang Islam, kita wajib sholat. Berarti kalau nggak sholat itu siapa Bu Guru? Berarti bukan Islam. Nah, jadi lebih pemandangannya konsepnya sederhana. Kalau untuk PAUD. Ya, bagus. Ini ada tambahan? Udah cukup. Nah, untuk rekan-rekan bahwa di sini dalam hal agama ini dalam konteksnya pembelajaran Imam Nawawi Al-Bantani termasuk Al-Ghazali itu tidak ada kata kasihan terhadap anak. Kalau semuanya gambar tentang agama ya, termasuk nih entah itu hukum akidah, entah itu hukum ubudiyah,
kalau semuanya dalam ubudiyah di sana ada pembatalan, contoh nih dalam madhab Imam Syafi'i, ajnabiyah ini bertemu dengan lawan jenis, kita sudah berwudu, katakan